Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, guru pendidikan agama Islam di SDN Negeri Majotaman, Kota Surakarta, sekaligus mahasiswa PPG Daljab di Universitas Raden Mas Said, Kota Surakarta, dengan nomor induk 5232121 Hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melakukan uji kinerja UKIN di kelas 6 dengan tema makanan halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Aktaf yo. Kita berdoa. Berdoa mulai. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lisanku, agar mereka mengerti perkataanku. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Baik anak-anak, Altaf terima kasih sudah dipimpin doa. Baik, untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan. Anak-anak dimohon berdiri sejenak yo. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku,
yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, dipersilakan duduk kembali anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Jadi siap belajar hari ini? Siap. Sehat semua? Sehat. Baik, kira-kira tadi pagi siapa yang sarapan? Saya. Sarapan semua, alhamdulillah. Coba, Kansa sarapan apa? Telur. Vanilla sarapan apa? Roti. Krisna sarapan apa? Tempe. Tempe, oke. Kira-kira bagaimana kalian tahu bahwa makanan yang kamu makan itu boleh dimakan? Siapa yang bisa jawab? Saya. Apa Vanilla? Bersih dari najis. Bersih dari najis ya. Siapa lagi yang bisa jawab? Siapa? Atas. Tidak membahayakan keselamatan. Ada yang bisa jawab lagi? Apa? Ya, proses pengolahannya tidak tercampur dengan barang haram. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan definisi halal dan haram. Apa anak-anak? Definisi halal dan haram. Oke, sebelum masuk ke materi kita tebak-tebakan makanan dulu ya. Yuk, dari kelompok 1 ini apa ya? Kelompok 2. Soto. Kelompok 3. Jus buah. Coba sekarang tak tebak namanya. Dera ini apa? Nasi goreng. Oke, Vera ini? Sate. Sudah pernah memakan ini semua? Sudah. Oke, sebelum ke materi, sebelum Bu Nur jelaskan apa itu halal, apa itu haram, coba anak-anak perhatikan dengan baik video cuplikan ini ya. Nanti setelah itu Bu Nur lontarkan pertanyaan ya. Oke. Siap didengarkan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pelajaran fikih bersama Bu Nur. Pelajaran fikih kita hari ini adalah bab memilih makanan halal dan menghindari makanan yang haram. Kita harus mengenali apa itu arti makanan. Makanan berasal dari kata makan. Dalam bahasa Arab, makanan disebut at-ta'am. Nah anak-anak, sekarang kita akan mengenal arti makanan halal menurut istilah. Menurut istilah, makanan halal adalah segala makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Sedangkan pengertian makanan halal menurut Departemen Agama adalah setiap barang yang dimakan atau diminum oleh manusia serta bahan yang digunakan dalam makanan tersebut merupakan benda yang halal. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam makanan halal. Makanan halal yang pertama adalah makanan halal menurut zatnya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehalalannya telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang nomor 2,
Makanan tersebut bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Ciri makanan halal yang selanjutnya adalah semua jenis hewan air laut atau air tawar. Jadi, setiap jenis hewan yang hidup di air, baik itu air laut maupun air tawar, maka tergolong makanan yang halal. Yang keempat adalah bangkai ikan dan belalang. Dua bangkai ini adalah bangkai yang halal. Selain ini, hukum bangkai adalah haram. Yang kelima adalah hati dan limpa. Hati dan limpa merupakan jenis darah, namun dikhususkan selain hati dan limpa, maka darah-darah yang lainnya termasuk makanan haram. Ciri ini juga penting untuk diingat ya anak-anak, bahwa setiap makanan halal hendaknya tidak merupakan makanan yang merusak badan, akal, maupun pikiran kita. Wabarakatuh. Ya, dari video ini, bentar. Oke, dari penjelasan paparan video tadi, Bu Nur mau bertanya, bagaimana jika kalian pergi ke suatu tempat, kalian disuguhkan oleh makanan itu belum jelas, ini halal atau haram ya? Apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang bisa menjawab? Apa Yusuf? Menghindari makanan tersebut, oke. Ada yang bisa jawab lagi? Apa Diara? Membaca komposisi makanan. Iya, good. Siapa lagi? Mencari alternatif makanan lain. Ya, mencari alternatif makanan lain. Ada lagi jawaban? Apa Fania? Tidak memakan yagut, ya. Itu ya. Jadi dari penjelasan video tadi, Bu Nur ingin menambah sedikit. Jadi makanan halal itu makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Sebagaimana dalam surat apa ya? Siapa yang tahu? Surat apa ya? Apa Malika? Al-Baqarah ayat 168. Oke, bisa dibaca Malika Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u hududi syaiton innahu lakum adu mubin. Oke, artinya bisa dibacakan Sa. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Oke, itu makanan halal ya. Sekarang makanan haram. Makanan haram itu makanan yang dilarang menurut syariat Islam. Terdapat dalam Quran apa ya? Siapa yang tahu ya? Apa Fatih? Al-Maidah ayat ketiga. Bisa dibaca? Yuk. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Oke, artinya dibaca Krisna. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ya, itu pengertian haram ya. Jadi, Bu Nur garis bawahi, haram halalnya makanan itu ada 3. Yang pertama zatnya, yang kedua cara memperolehnya, yang ketiga prosesnya. Pertama dulu zatnya ya. Kalian tahu babi? Tahu. Babi itu kalau kamu cuci pakai air 100 kali, namanya bersih nggak? Tetap bersih, tapi haram. Haram zatnya. Mbok cuci pakai deterjen terbaik pun namanya haram juga haram. Yang kedua adalah asalnya. Cara mendapatkannya. Contoh kamu beli bakmi, tapi uangnya beli bakmi itu kamu dari hasil mencuri. Halal atau haram? Haram. Yang ketiga prosesnya.
Kamu masak telur di rumah nenekmu. Delalah nenekmu itu agamanya bukan Islam. Dia habis masak babi wajannya. Terus wajannya itu buat kamu masak telur. Telurnya jadi halal atau haram? Haram. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Oke, Bu Nur akan membagikan tugas kelompok ya. Yang pertama, tugasnya ini kamu pilih yang termasuk minuman halal itu yang mana taruh sini, yang haram taruh sini. Kemudian tugas yang ketiga kamu kerjakan ini. Selanjutnya kamu kasih checklist ya. Yang checklist yang ini, Andi membeli cemilan pedas yang ada label MUI, berarti itu termasuk halal atau haram. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, silakan dikerjakan. Yuk langsung dipotong. Sudah disiapkan ya? Fania tugasnya apa? Menempel. Ya, Tiara memberi lem. Vero tugasnya apa ini? Menggunting. Fania tugasnya? Vanilla tugasnya? Menceklis apa ini? Menentukan halal dan haram. Oke, Kaila tugasnya? Menjawab pertanyaan ya, kerja kelompok yang bagus. Ya, bagaimana ini? Sampai mana? Bisa? Bisa. Ada kesulitan tidak? Tidak. Ya, saling berbagi tugas ya. Ya. Dipotong ya sesuai garisnya, pelan-pelan biar rapi. Ini di checklist, ini dijawab, dicari di buku jawabannya ya. Yuk. Kamu yang baca nih, Fatih yang menulis. Kamu bacakan. Kamu cari jawaban yang nomor 5. Kamu cari dulu, dibaca. Soalnya apa ini? Apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika ragu dengan kehalalan suatu produk? Nah, cari. Sudah selesai. Ya, mana lihat? Ya, ini yang tugas 1, tugas 2-nya mana? Ya, coba lihat. Tugas 3. Oke, kerja kelompok yang bagus. Siapa yang nanti maju ke depan? 2 orang kelompok sini. Vanilla dan Saya. Vero. Oke, dipersiapkan ya. Ya. Nih. Ya. Anak-anak, tugas kelompoknya sudah jadi? Sudah. Oke, presentasi Bu Nur pilih dari kelompok 1. Silakan. Nanti kelompok lain bisa menanggapi ya. Kelompok 1 maju. Yuk. Dari Naura, oke. Mengelompokkan minuman halal dan haram. Minuman halal adalah seperti kopi, susu, jus buah. Minuman haram adalah seperti alkohol dan darah. Ya. Yuk Safia, dibuka pertanyaan. Jadi teman-teman, adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya. Oke, Yusuf kelompok 3. Apa pertanyaannya? Bagaimana susu sapi dicampur dengan alkohol? Bagaimana susu sapi dicampur dengan alkohol? Pertanyaan kelompok 3. Apa jawabanmu? Haram. Haram. Karena proses atau hasil atau zatnya? Zatnya. Ya, alkohol hukumnya haram. Oke, terima kasih kelompok 1. Dilanjutkan presentasi dari kelompok 2. Siapa yang mau mewakili? Dipersilahkan. Mengapa umat Islam harus memperhatikan label halal dalam makanan dan minuman? Karena perintah agama dan memastikan makanan tidak membahayakan kesehatan serta mendapatkan keberkahan hidup. Oke, dibuka Kaila. Baik teman-teman.
teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Ada yang? Ya, Naura apa pertanyaannya? Bagaimana hukum makanan tahu tetapi piringnya bekas daging babi? Bagaimana hukumnya? Haram. Karena Cara memperolehnya proses atau cara? Prosesnya tercampur dengan daging. iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, pertanyaan kelompok 3 siapa yang mau maju? Yuk, kelompok 3 silakan. Benar membuang nasi yang masih layak makan karena merasa sudah kenyang. Haram. Haram. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya, Apa Vanilla? aku mempunyai nasi basi. Aku buang. Bagaimana hukumnya? Nah, pertanyaannya gimana jawabannya Altaf? Haram. Karena Karena lebih baik nasi itu diberikan kepada makhluk seperti hewan, oh iya. ayam atau bebek. Ya, benar pertanyaannya Mas Waka? Ya, benar ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Ya, boleh duduk. Ya, jadi penjelasan tadi, pentingnya umat Islam untuk menjaga makanan halal dan minuman halal. Karena apa? Kalau barang haram masuk dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi sikap kita, akan mempengaruhi pola pikir kita, dan doa kita tidak terijabah oleh Allah karena tubuh kita masukkan makanan haram. Semoga kita terhindar dari itu semua ya. Kita selalu menjaga makanan halal agar doa kita selalu dijabah Allah, agar perilaku kita selalu baik. Begitu, Ge? Oke, selanjutnya untuk mengetahui kemampuan kalian, Bu Nur punya kuis ya. Yuk, perwakilan berkelompok ya, yang tadi belum maju bisa maju ke depan dengan cara nanti kalian kan ada ABC, kalian yang jawaban yang kalian rasa benar, kalian tempelkan tangan kalian di layar. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Jadi kelompok 1 yang maju Safa dan Kansa. Kelompok 2 yang belum maju. 2 orang aja ya. 2 orang. Jadi mengerti? Mulai ya. Dari kelompok 1. Kansa. Sini. Ayo sini. Berdua. Kansa dulu. Kamu belakangnya. Ayo. 1, 2, 3. Iya, benar. Soalnya bisa dibacakan bersama-sama, tapi jawabannya yang milih Safa deh. Yo, Safa, soalnya baca bersama-sama. Makanan yang asalnya halal dapat menjadi haram apabila Pilih. Benar atau salah? Benar. Kelompok 2, ayo. Kelompok 2. Kaila dan Dek, ya udah. Sama Kaila boleh yuk. Ayo bertiga, kelompok 2 ini tebelnya. Ayo dibaca soalnya anak-anak. berikut ini yang termasuk jenis makanan Bertiga aja, belakangnya sini. zatnya adalah daging. Ayo Vero. Benar? Iya, Kaila. No, yuk kita baca lagi ya. Oh, sudah selesai. Oke, Bu Nur tambah lagi game lagi ya. Pilih. Ayo dibaca anak-anak. Berikut ini yang tidak termasuk sifat makanan halal adalah Tepuk tangan. Kelompok 2 benar semua. Masih ada 1. Yo. Baca anak-anak. di bawah ini yang bukan termasuk makanan halal adalah
perwakilan siapa? Ayo. Ya dibaca soalnya. Dua jenis bangkai yang halal Adalah iya, benar. Ntar masih diajak. Tidit. Ayo pilih. Kamu pencet. Makanan yang paling disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ya benar, tepuk tangan kalian. Luar biasa hari ini belajarnya. Jadi anak-anak sudah paham ya? Apa itu makanan halal, apa itu makanan haram? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, sekarang tugas individu. Kalian isi checklist yang sesuai dengan yang pernah kalian alami. Contohnya, saya selalu berusaha memilih makanan halal. Itu sesuai nggak sama kamu? Gitu nggih? Ya, bisa dimengerti nggih? Ada pertanyaan? Oke, silakan dikerjakan, dikasih nama. Ya, langsung dikasih checklist. Ya. Udah sih. Yuk dikerjakan ini. Silakan dikerjakan. Udah jadi semua anak-anak? Sudah. Oke, Bu Nur ambil tugasnya, nanti akan Bu Nur nilai ya. Hasil nilainya akan Bu Nur bagikan, besok ada pelajaran agama kembali. Oke, jadi anak-anak, kesimpulan dari materi halal dan haram pada siang hari ini adalah kita sebagai umat Islam itu wajib menjaga makanan halal dan haram, memastikan makanan halal dan haram yang akan masuk ke dalam tubuh kita, baik dari segi zatnya, segi memperolehnya, dan segi prosesnya. Siap anak-anak? Siap. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Yuk berdoa yuk. Dipimpin oleh Vero yuk. Sini maju ke depan. Berdoa mengakhiri pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Silakan duduk. Terima kasih anak-anak, kalian luar biasa. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam